Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Tetap sehat selalu, ya? Hari ini kita akan belajar bersama tentang bayi yang lahir dari ibu dengan gonore. Apa itu gonore atau GO? GO merupakan penyakit transmisi seksual yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini merupakan kuman Diplococcus gram negatif. Bayi dapat bermasalah serius bila terkena kuman ini. Dua bayi tidak mendapatkan profilaksis obat mata rutin pada saat lahir, maka diperkirakan 30-40% bayi dapat terinfeksi GO. Bagaimana patofisiologi infeksi GO pada bayi? Kuman Neisseria gonorrhoeae akan menginfeksi kanalis endoservikal dari ibu hamil. Bayi dapat terinfeksi saat melewati kanalis endoservikal pada waktu persalinan atau terkontaminasi dari cairan amnion jika terjadi ruptur membran. Bagaimana manifestasi klinis GO pada bayi? Klinis bayi dengan GO bisa berupa neonatal konjungtivitis atau dikenal juga dengan nama oftalmia neonatorum, artritis gonokokal, sepsis dan meningitis, abses pada scalp, dan infeksi lokal lain. Bagaimana klinis neonatal konjungtivitis pada bayi GO? Konjungtivitis merupakan radang pada konjungtiva atau selaput bening yang menutupi bagian putih dari mata. Konjungtivitis pada GO bersifat purulenta, ditandai eksudat yang profus, dan pembengkakan pada kelopak mata. Manifestasi klinis terjadi dalam 2-5 hari setelah lahir. Bila kondisi ini tidak diobati, dapat menyebabkan ulcerasi kornea dan terbentuk jaringan parut sehingga mempengaruhi penglihatan bayi. Kapan bayi dengan GO perlu dirawat di rumah sakit? Bayi dengan GO perlu dirawat di rumah sakit apabila bayi didapatkan ada konjungtivitis neonatorum abses pada daerah scalp atau infeksi diseminata. Semua bayi dirawat diisolasi sampai 24 jam setelah pemberian antibiotik. Bayi selama dirawat di rumah sakit harus dilakukan pemeriksaan Chlamydia trachomatis dan juga HIV. Serta ibu bayi dipastikan tidak menderita hepatitis B. Bagaimana diagnosis dan pemeriksaan penunjang GO pada bayi? Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan kultur untuk mendeteksi kuman. Kultur diambil dari hapusan sekret pada mata, faring atau area anorektal. Bisa juga dengan kultur darah atau aspirasi sendi yang terkena pada bayi dengan artritis. Pemeriksaan lumbar fungsi dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya meningitis. Bagaimana penata laksanaan bayi dengan GO? Apabila ibu bayi menderita GO, maka penata laksaan pada bayinya dibagi atas 4 kondisi. 1. Bayi asimptomatik atau tidak bergejala. 2. Bayi dengan neonatal konjungtivitis atau infeksi lokal lainnya. 3. Infeksi diseminata, artritis atau abses pada scalp. 4. Meningitis. Bagaimana penata laksanaan bayi dengan GO? Pada bayi yang asimptomatik, dapat diberikan injeksi ceftriaxone intravena dosis tunggal. Pada bayi dengan neonatal konjungtivitis atau infeksi lokal lainnya, dapat diberikan injeksi ceftriaxone intravena atau intramuskular dosis tunggal atau injeksi cefotaxime 100 mg per kilogram intravena dosis tunggal. Bila infeksi sistemik berlanjut, pemberian antibiotik dilanjutkan. Mata bayi diirigasi dengan cairan salin secepatnya sampai sekret menghilang. Pemberian antibiotik topikal biasanya tidak diperlukan. Pada bayi dengan infeksi diseminata, artritis atau abses pada daerah scalp, injeksi ceftriaxone intravena atau intramuskular dosis tunggal atau injeksi cefotaxime intravena selama 7 hari. Bila infeksi sistemik berlanjut, pemberian antibiotik dilanjutkan. Pada bayi dengan meningitis, injeksi cefotaxime intravena selama 10-14 hari. Apa kontraindikasi ceftriaxone pada bayi? Penggunaan ceftriaxone pada bayi harus hati-hati. Ceftriaxone tidak boleh diberikan pada bayi dengan hiperbilirubinemia prematur, bayi usia kurang atau sama dengan 28 hari, yang sementara atau akan mendapat kalsium dalam cairan infusnya. Makasih semuanya, tetap sehat selalu ya.